Revi Mariska. Gue Arsandi Aditya. Nah, kali ini gue akan berbincang mengenai reaction lagi tentang judul FTV gue yang sangat hits itu loh, yang pada masa itu. Yang bikin baper ya? Pada zamannya. Pada zamannya. Dan sampai sekarang pun masih kita ingat dan tetap nonton pun tetap nangis loh nonton itu ya. Tetap nangis. Dan ini juga reaksinya banyak sekali yang request, tolong dong request reactionnya. Gue suka banget sama FTV yang Lily. Nah, untuk yang pada request, sekarang ini gue kabulkan lah permohonannya. Kok Lily sih? Bukan Lily ya? Siapa namanya lupa? Reza dan Amelia. Oh, Reza dengan Amelia, lupa. Reza dan Amelia, jangan pisahkan kami, oke? Iya, gue lupa. Oke, kita mulai nih. Boleh. Dimulai dari sekarang apa nanti? Dari 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi gue udah tua dong ya? Enggak lah, belum lah. Baru mau masuk SMP. Oke, kita mulai ya. Kita langsung akan nge-reaction yang berjudul Jangan Pisahkan Kami, oke? Jangan pisahkan kami. Pemainnya masih pada legend semua ya. Ini adegannya biasa deh di apa itu namanya? Taman Bunga Widadati Cibubur ya. Kampusnya Genta Buana. Kampus Genta Buana. Pokoknya kalau ada set kampus pasti dia di situ deh orang artnya. Nih siapa nih? Cucu ya mobil Fortunernya lalala. Oh, ini awal pertemuan. Awal pertemuan. Kalau zaman dulu nggak ada mobil Lamborghini ya, nggak kenal. Maaf ya, lu tadi ngomong apa? Cantik banget ya. Emang cantik. Emang cantik. Kacamatanya Dior tuh. Pada masa itu kan. Pada masa itu sudah menter sendiri, yang lain masih boro-boro beli. Pada udah abal-abal. Udah banci menter duluan aja. Udah wah dari dulu ya. Enggak sih, sebenarnya nggak terlalu wah karena di atas langit masih ada langit. Betul sekali. Kita lanjut ya, Wak. Kita lanjut lagi, Em. Ambil tuh buat lu semuanya, buat keluarga lu tuh. Bagus ya. Udah gembel. Udah gembel. Cuco. Parah banget tuh anak laganya. Keren kan? Gue ngerasa ya. Yang gembel gue ngerasa deh. Ngerasa, iya memang sama sih. Apalagi kayak tadi gue juga masih gembel banget. Nah, ini masuk video klip dengan sutradaranya lain lagi. Ini gayanya gaya India tau gak sih? Kayak Kareena Kapoor apa siapa? Cico. Tapi gue mimpi babu ya. Itu khayalan gue, khayal babu em. Mirip sama kayak Kareena Kapoor. Yang centong kan? Yang direct siapa? Video klip. Video klip siapa yang direct? Sini ada namanya nggak? Terakhir kita sama Beben. Tapi sebenarnya ada beberapa sih, karena gonta-ganti. Tuh lihat dong, pakai ikat leher. Tapi ini lucu ya, ala-ala India. Ketawa dong. Iya, ini memang ala-ala India, lagunya makanya lagu-lagu India kan. Gue mirip kayak Kareena Kapoor, enggak deh, gue kayak mirip siapa tuh yang pernah menang Miss Universe? Bukan, Aishwarya Rai. Yang Cantik banget itu artis India. Iya, siapa sih nggak mau disamain sama dia? MBK nggak tuh? MBK nggak tuh, tapi memang dia cantik. Kalau nggak cantik mana mungkin lah dia jadi Miss Universe. Mana mungkin. Suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau tunjukkan, tanpa kau hidangkan gula. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi yang Mandro Selenggang. Ini mobil gue pribadi loh. Pribadi nih. Gue Mobil furnitur. Apa? furnitur. Fortuner. Mobil furnitur itu mobil pribadi. Dulu gue punya mobil pribadi, gue pakai semua mobil furnitur, mobil Mercedes Sport, C-Class. Zaman dulu kan, belum ada pakai Mercedes. Kalau diinget-inget Pak, ya. tapi kalau lagi menter kayak begitu justru gue malu sendiri. Karena lu doang gitu ya? Iya, karena di sekeliling gue orang-orang susah.
Jadi Eke malidut. Terus ini mengerjakan video klip ini satu hari ini? Satu hari kadang-kadang kita dua klip. Oh, 2 klip. Banking. Ini joget-joget gitu. Terus sama satu lagi mobil gue Honda CR-V. Ini cuma mobil ini doang yang tidak platnya, yang tidak satu nomor. Dulu platnya plat satu nomor semua. Biasalah, mobil aja gue nggak mau pakai platnya 4 atau berapa. Satu nomor. Jadi pesen harganya mahal. Namanya juga orang nggak tahu dia punya uang, dia buang-buang uang aja M-Banking. Namanya itu orang kaya bego. Oh, berarti ini beneran ya, orang kaya itu beneran berarti. Setengah aja yang awal berapa mobil tuh? Banyak Bodyguardnya, Bu. Tuh. Ntar kalau gue cerita dikiranya gue ngebohong, mana mungkin. Anda itu saksinya. Nah iya makanya kan gue tidak mau Menter tuh nggak mau diumbar-umbar lah, janganlah. Jangan ya. Setiap hari itu 5 juta buat kru tumbang duit. Setiap hari. Hari. Semuanya art, semua pokoknya kalau ada gue kerja nggak boleh ada yang sadar. Nggak seberapa, tapi tiap hari 5 juta. Bisa kebayang nggak? Belum lagi gue beli baju, beli Coba gue apa. bayangin dulu. Coba bayangin dulu. Bayanginnya begini dong, jempolnya begini. Nah, terus bayangin dulu, jempol kejepit. Ini namanya jempol kejepit ya, kalian jangan jorok ya. Oh, jempol kejepit. Jempol kejepit. Jadi nggak boleh ada yang porno. Ini jempol kejepit tuh, jadi harus mikir dulu begini tuh. Oh ya benar. Bener, kalau nggak seberapa, belum beli baju. Jadi tuh kalau ada gue anak art apa semua, pokoknya udah malam tuh udah nggak ada yang sadar. Tapi kerjanya bener, nggak mencela-mencela. Lihat aja buktinya bagus-bagus semua kan. Pokoknya kalau udah bintang utamanya Raffi Mariska, udah kayak kedatangan presiden. Udah kayak kedatangan ini ya, B1. Karena plat gue memang cuma satu angka. Satu doang. Satu, B3, B9. Tadinya malah gue pengen bikin kayak plat-plat CD, jadi cuma satu angka belakangnya blank, nggak ada angkanya. Cucu nggak? Cucu bengek. Namun itu kan hanya hayalannya, hayal-hayal babu zaman dulu tuh masih ngebabu M-Banking. Lanjut ya. Lanjut ya. Ini joget-joget nih. Lucu ya? Bukan. Itu nggak lagi joget, itu lagi nyuci. Oh, lagi nyuci. Jemur. Iya, lagi nyuci, habis itu dijemur. Bener, emang begitu. Aku punya buku tidak sengaja. Ini waktu masih cantik. Masih. Sekarang juga cantik sih. Ini masih pada kenceng semua mukanya. Tuh, iya SMA masih kurus caci. Maksudnya gadis kampung, tapi ya mungkin dia beruntung kali ya. Gadis kampung. Iya, masih kenceng, terus Tetika di masih disindang kan, sekarang udah melember. Terbawa usia. Udah terbawa usia, sekarang udah melebeh kemana-mana ya. Cucu kan? Kita dulu syuting setiap hari, bayangin aja ya, coba ya. Emang bener sih sehari nggak nutup untuk kru, untuk jajan ya. 5 juta, berapa juta. Tapi ini narinya berarti ada. Ada sayang, ada. Ada saya. Ada. Ya makanya karena kesian ya, dia nggak tahu uang itu untuk apa, dia nggak tahu, dia bohong. Emang dasar goblok. Bego ya bener-bener. Tapi ini narinya juga lucu ya. Ini siapa yang ngajarin nari? Ada koreografinya. Tapi lupa karena koreografi itu nggak setiap saat, jadi cuma pas ada adegan nari baru dipakai. Kan kebanyakan dia sedih-sedih kan. Sedih-sedih hati ini M-Banking. Susah kan? Next. Nah ini lagi di kampus biru. Kampusnya Genta Buana. Kampus biru. Ini lagi mau acara turnamen. Bukan turnamen deh. Tinju ya? Bukan turnamen, apa namanya? Lomba. Sayembara, siapa yang menang dia lomba, dia bisa dapetin gue. Cucu nggak tuh? Cucu bengek. Udah next. Itu adegan yang gampang lah, shotnya gampang sekali. Nah ini yang menang akhirnya si Reza. Tuh. Keren ya. Ini yang ada adegan ini bukan sih?
Yang gue di Goa peluk-pelukan itu? Bukan ya? Yang gue peluk-pelukan itu apa? Kabut cinta. Oh, kabut cinta. Oh, itu keren tuh. Itu sampai sange-sange nggak sih? Embeng kelihatan. Sampai kelihatan banget basah ya. Sampai becek. Kayaknya sampai halah, sampai cucok kan. Basah lagi tuh kan. Basah lagi. Tuh ini Tadi yang kalah, dia harus cium. tuh lihat, keren kan anak kampus tuh begitu pakai apa namanya pakai sweater. Ntar gue juga mau begitu ah. Di kampus sekarang. Cucok ya. Mungkin kalau pada saat kalau gue berandai-andai lagi ya, kalau misalkan zaman dulu nih film ini diciptakan dari zaman di saat sekarang, mungkin juga udah gue udah mentornya kayak gimana ya, atau enggak misalkan zaman dulu udah ada Instagram, udah ada yang kayak begini, udah kayak apa tahu gue ya, bergelimangannya Bisa update di mana-mana. bisa update, udah superstar kali gue, terus udah begitu apa namanya pasti kalah deh semuanya. Akan terkenal di mana-mana ya. Akan terkenal di mana-mana makanya sekarang jadinya hits kan Korea Drama Korea. drama Korea. Ini dibikin drama Korea juga bagus kok, keren ceritanya. Atau dibikin jadi beberapa episode juga keren dipecah. Nantilah mudah-mudahan ada investor ya. Aduh, Amin. amin. Masa gue jadi produser lagi dong? Jangan kalau produsernya gue, kata orang apa namanya, kata krunya, Non, kalau Non waktu yang bikin Bali Dangerous itu, kita tuh bukan syuting lagi Non, terus ngapain? Kita tuh jalan-jalan. Enak dong tuh. Ya enak lah, syuting sama gue jalan-jalan, syuting sama gue mabok-mabok. Karena duitnya nggak berseri ditipu. Oh beneran. Karena uangnya nggak berseri, jadi ya udah ditipu sana sini. Kan gue kan kalau sama orang, ya udahlah udah. Miliar dong itu. Hah? Berapa miliar? Banyak lah, MM-an ya. MM-an. 2 miliar, 3 miliar atau berapa. Karena kan dulu shotnya tuh gue pengen pakai, tau nggak? Pengen pakai pesawat jet. Jadi gue cerita nih ya, cerita tentang Bali Dangerous. Silahkan boleh di search. Oh, gue searching ya biar kalian tahu ya, maksudnya. Kayaknya gue pernah dengar ya. Yang di Bali syuting. Pernah denger, iya yang di Bali, yang lo ke kantor Kak Dede, gimana sih lo? Dasar lo ya. Suka lupus. Terus Minang Desa. Ya gue tahu itu tuh. Tahu kan di kantor Cikajang, jangan bilang nggak tahu lagi, gue gampar lo. Ibu prosedur. Ibu prosedur. Filmnya bukan film ecek-ecek lagi, gue filmnya tuh kayak tiru-tiru American Gangster. Jadi gue ceritanya pabrik sabu, ya. Gue jadi agent bukan agent sabunya, agent apa namanya? Bukan, agent kayak semacam CIA, kayak semacam FBI. Nah terus gue jadi itunya, jadi ada gembongnya, ada mafianya, ada ininya. Terus gue tuh udah dibikin kan, cuma akhirnya karena gue kok maksudnya ya ditipu lah, ada yang korupsi kan, orang kantor tuh korupsi. Gue males, tadinya gue pengen panggil orang KPK langsung. Cuma dulu sama suami gue, jangan panggil orang KPK lah, kalau dia mau suruh dipecat dia nggak mau keluar. Udah gue suruh pecat, udah gue keluarin, lu mau gue keluarin secara tidak hormat atau lu tulis surat pengunduran diri, gue bilang. Dia nggak mau keluar, dia memelas-melas, dia sampai bilang, aduh Cil, nanti gimana kalau gue begini-gini. Terus dia sampai bilang, kan kita kan katanya kan untuk ini, di sini kan untuk sama-sama, untuk majuin, sama-sama, tapi kalau lo bikin rugi gue, ngapain lo ada di sini? Tetap nggak mau keluar, jadi ya gimana ya kalau Duitnya gampang digerogotin. karena gue sama uang tuh nggak tahu gue. Royal nggak ada hitungan. Gue Lanjut ini keluar, ini lanjut ini keluar nggak. makanya bego. Kalau itu ketemu langsung sama gue ya, tapi kalau ketemu sama bawahan gue pasti akan dipersulit. Karena kalau melalui dia, karena dimakan dulu sama dia, baru dia kasih ke orang-orang. Karena kita semua temen kan. Begitu. Jadi begitu ceritanya. Udah pengen langsung gue tangkap, gue nggak suka sama orang-orang begitu. Maksudnya kerja tapi lo jangan masa lo kerja tapi lo mau bikin rugi bos lo sendiri sih, bener nggak? Kalau lo karyawan yang bener kayak gue, misalkan lo mau kerja bener, lo kerja kalau mau sama-sama ya sama-sama bantuin bos lo bangun yang bener, jangan lo Bikin naik malah bikin. malah bikin akhirnya gue
dari situ akhirnya udahlah, gue nggak mau, maksudnya ya lah buat gue ini uang segini receh, lu belum pernah ngerasain jadi orang kaya sih, kesian gue jadinya sama gembel nggak seberapa itu. Iya, karena suami gue bilang tuh nggak begini, mah kok mama pecat, kenapa? Lah emang dia salah kok, kalau perlu mama telepon polisi, panggil orang KPK nih, suruh tangkap dia langsung. Orang ada buktinya kok, diaudit memang udah korupsi kok. Terus udah kayak begitu, nanti dia kalau dipecat, dia kan orang jalanan, nggak punya kerjaan. Terus gimana? Masa bodoh? Emang dia siapa gue? Keluarga gue bukan? Apa gue bukan? Ngapain gue harus peduli? Iyalah, lah dia aja nggak peduli, grogotin uang gue, grogotin uang mama, ngapain? Emang harus peduli? Emang dia siapa? Ngaku-ngaku saudara? Mohon maaf ya. Nggak ada sayang saudara. Nggak ada saudara-saudara begitu. Nih Bali Dangers ya, film Bali Dangers, supaya kalian tahu ya, FTV Bali Dangers. Film sih. Film deng sayang. Nih tuh ya, kalian lihat nih ada. Gua nggak ngomong bohong. Tuh, film Bali Dangers tentang thriller narkoba. Kelihatan nggak? Cuma di sininya memang yang jadi sutradaranya itu adalah sutradara prosedurnya adalah suami gue, padahal secara secara ofisialnya itu gue yang memegang, karena ya gue bilang ya udahlah nggak apa-apa, nama papa aja kan, papa yang punya uangnya yang begini-begini. Ya udah. Begitu ceritanya tuh. Jadi gue nggak ngomong bohong ya. Betul. Tuh ini tentang bandar. Semua orang tahu emang. Tuh bandar narkoba kan, Bali Dangers. Nah ini film yang terputus karena dulu gue ini mengajukan proposal ke Menteri BUMN. Ke Menteri BUMN, terus gue bikin proposal, bikin company profile, karena gue ini budgetnya sekitar 11 M sampai 20 M. Oh besar, karena gue menginginkan shotnya itu kebanyakan pakai helikopter. Jadi kita shot dari Pulau Bali dari atas sampai shot untuk pengejaran mafianya nanti itu ada dikejar dari sana dari atas. Terus gue nanti ngeditnya nggak di Indonesia, karena orang dengan gue jadi orang percaya, ya udah sekali ini cek 2 M atau sekali ini berapa M. Jadinya curhat, jadi curcol, jadi begitu. Gue sampai ke Menteri BUMN, sampai kemana, maksudnya karena visi film ini bukan cuma narkoba aja, tapi kita juga memperkenalkan tentang pariwisata Bali. Kenapa gue ambil di Bali? Karena untuk memperkenalkan budaya Bali dan untuk suatu kayak seperti iklan layanan masyarakat, tahu nggak sih? Jauhi narkoba, jangan pakai narkoba. Nah nanti di situ juga ada kayak begitu, gitu ceritanya. Karena dikorupsi, jalan. Karena dikorupsi, gue udah males. Jadi begitu, ngapain dong grogotin gue? Uang nggak seberapa lah, baru 11-20 M itu. M-banking nggak tuh? M-banking lah. Masa orang baru kerja sama gue, tahu-tahu udah punya rumah, tahu-tahu udah punya mobil 3 bulan 3 bulan kerja sama gue, lo jadi piaraan gue aja mendingan. Oh dong jadi piaraan? Jadi TG dong gue, jadi tante girang nggak? M-banking? Lo jadi piaraan gue aja lah, daripada lo baru kerja berapa bulan udah punya mobil, udah punya ini, cucok. Begitu ceritanya. Nih bisa di searching ya tuh Bali Dangers tentang narkoba, ada banyak kok. Tuh. Angkat sindikat narkoba di Bali tahun 2011. Oh iya, 2011 gue kan sering main ke kantor dulu. Iya. Sering main ke kantor kan, deket sama apartemen SCBD. Jadi tapi gue males tuh kalau ke kantor. Karena apa tuh? Karena gue yang punya, jadi gue males. Leha gitu ya? Jadi lehe-lehe, lah kan gue bayar orang, ngapain gue di kantor? Paling gue di kantor cuma bengong, nggak ada kerjaan kan? Paling gue suruh karyawan itu bisa kerja nggak, kerjain lah. Kalau nggak bisa, nggak usah kerja. Ngapain lo di sini bengong-bengong? Berarti sampai Bisa sekarang kerja nggak lo? Sampai sekarang pending. Nantilah kalau udah ada investor lagi, kalau udah ada waktu, udah ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kan sekarang di Indonesia udah biasa ya pakai jet ya. Kalau zaman dulu kita susah, mau sewa tuh susah. Sewa ke siapa ya yang punya jet 2011 loh. Kalau zaman sekarang ya kita ngeliat jet itu udah biasa kan. Kapal jet itu udah kayak naik bajai.
Bener nggak sih? Nebeng. Udah banyak gitu. Udah banyak itu. Itu udah umum, tapi kalau zaman dulu 2011 belum ada orang yang Susah, nah. belum ada yang pengen pakai jet dari atas sampai mau bom nanti rumahnya segala macam. Iya. Terus apa namanya pas saat pengejarannya, dan itu keren. Jadi bukan cuma film film intrik-intriknya doang ya, film thriller, tapi ada romantisnya, ada kisah asmaranya, di mana agennya gue jatuh cinta sama agen satunya lagi. Cuco. Banking nggak tuh? Banking banget. Kok jadi cerita ini, kita lanjut lagi aja cerita. Lanjut yuk. Lanjut. Nah terus udah tuh begitu selesai dia ceritanya. Ini menang nih Reza. Menang Reza. Dong sama Amelia. Enggak, cuma kan karena tadi di awalnya tuh kan dia kan sombong kan, gadis yang sombong, jadi akhirnya dimainin lah sama dia, disuruh cium-cium dia, kayak enggak ah. Jadi dia so jual mahal juga, Ini jual mahal kan? Jual mahal. Tuh dikerjain juga dia, jadi gimana Rose ya? Cium gak tuh? Tintring, udah next. Oh, next. Ternyata dia ini mau dijodohin sama si Amelia tadi itu. Dan ngakunya ini orang kaya. Ngakunya dia orang kaya, ternyata peres. Pokoknya wajah kamu harus kembali seperti semula lagi dalam Dia mau apa namanya, mau morotin uangnya doang aja. kayak zaman dulu aja. Memangnya Tapi ini belum tahu kan kalau mau dijodohin sama Amelia. Belanda tawaran. Itu yang main Mbak Dias. Masa? Saya mau dijodohin sama anak. Jadi mamahnya. Saja mau menjual saya, Bu. Kamu harus punya pasangan karena kamu sudah dewasa. Tuh Sutra. Next. Nah ini di rumahnya. Di rumahnya Amelia. Sampai Di sekarang rumahnya Amelia. Ini belum tahu kan kalau mau dijodohin. Belanda tahu goreng. Belanda teong. punya banyak pabrik, tapi dia bisa mengatur segalanya dengan baik. Wow, it's magic, Speedy Pinky. Amalia, sama Rudy. Wow. Cantik banget ya? Hah? Cantik. Oh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Amelia kan maksudnya. Iya, Amelia bukan lu. Iyalah. Dia lagi. Tuh, dia langsung buang muka gue. Judes banget ya? Siapa ya? Tapi akhirnya dia jatuh cinta. Kenalkan, ini teman Bapak, Pak Maskur. Tuh cucu kan. Pak Maskur, dan ini putranya. Bisa jual mahal. Iya, kalau zaman dulu kenapa ya? Pasti kalau nggak yang cowoknya kaya, ceritanya ceweknya miskin. Kenapa nggak dari dua-duanya kaya atau dua-duanya miskin tuh kan keren kan? Ada apa salah? Di sana, pergi yang jauh ya. Di sana. Heeh. Jangan jelek, hati-hati ya, jangan nyasar. Udah jelek, gembel, dah. Aduh, pakaiannya tuh keren-keren ya. Gue tuh zaman dulu gue nggak nyangka loh badan gue bisa sekecil itu, pakai celana skinny jeans, terus pakai baju kaos begitu doang. Lucu ya. Memang Simpel gitu ya. memang anak orang kaya begitu ya pakaiannya. Nggak norak ya. Banking. Bukan orang kaya baru sih, jadi nggak norak. Jadi itu rariweh ya. Entar riweh. Kepala rugu. Kepala rugu, Ini siapa ayahnya? Khairul GM. Pak Hairil Ji. Bang Khairul GM. Kalian sudah saling kenal. Aduh, Next. dia itu teman kampus aku. Dan dia itu... Oh ini acara apa nih? Ini acara perkumpulan di kampus biru. Nah ini gantian yang dikerjain. Tadi kan udah sayembara. Nah terus akhirnya dia mau dicium nggak mau kan. Tuh lagian ini perempuan ini juga nakal sih itu. Udah tahu musuh masih aja digangguin ya? Masih, dah. Tuh masih dikasih kedip-kedip mata. Maunya apa coba? Bener nggak? Emang tuh kalau orang kaya itu ada aja tingkah-tingkah lakunya aneh-aneh. Yang kayak begitu tuh yang bikin gejolak kaulah muda sekarang. Next. Ini sampai salah kamar, kamarnya dibolak-balik angkanya. Oh ini. Banking. Nah ini dikerjain sama si perempuan kaya itu. Tuh lihat tuh. Oh diputer gitu kan? Diputar, nanti dikiranya dia diperkosa, diperkaos. Pingin ya, seakan-akan pengen diperkaos ya. Tapi pengen.
Enggak, dia tuh cuma iseng doang, namanya kalau orang kaya kan jahil ya. Ini nomor 6 kan padahal. Iya, ini akal bulusnya dia harusnya tuh bisa lebih, harusnya dia ada ngomong sama teman-temannya, aduh gua akan bikin begini, oh pasti lebih keren lagi. Akan lebih cocok gitar. M-banking. Iya, ada orang. Iya. Tuh, kan sengaja dia. Usil perempuan itu usil. Ngomong sembarangan ya. Lu yang di kamar gue. Lu yang gak tau malu. Berapa nomornya? Pakai otak kalau ngomong. Nih, Tuh. makanya lihat itu pakai mata. Oh iya. Aduh, lupa gimana sih? Katanya yang mainnya, kok lupa? Makanya jangan buta, pakai mata. Tuh makanya jangan butik. Oh, diperkaos ini. Seolah-olah, seumpama namanya kita hayal-hayal, ini kan cerita fiktif. Tuh, Itu rada-rada juga nih. rada-rada dia rada-rada semu. Dia terus ya. Tapi bagus sih film ini, bukan film ya, FTV. Kalau dibikin seri, dibikin 13 episode ya, atau berapa 26 episode keren. Itu ada versi Indianya loh. Ini, memang semua kan kebanyakan dari versi India kan? Lagunya juga lagu India kok. Lagu India. Pemainnya aja yang mirip India kan? Mirip tadi siapa? Aishwarya Rai kan? Mirip Miss Universe. Tapi ini film keren banget loh. Ini film bikin baper banget gitu kan. Mm-mm. Yang tadinya itu benci-bencian gitu kan. Iya, makanya itu jangan kita itu tidak boleh terlalu sayang, benci terlalu benci. Itu kan kalau pendapat gue ya, yang namanya sayang, benci, kasihan itu adalah 3 perasaan yang sama. Awalnya benci banget, terus akhirnya dia sayang banget. Jadi Sama kan, besarnya tuh sama. Gue benci banget tuh sama dia, terus akhirnya kok gue jadi sayang banget ya. Nah, sama nggak coba lo ngomong, gue benci sama dia, gue sayang sama dia. sama sih. Sama kan, perasaan yang sama besarnya. Nah jadi makanya jangan terlalu benci karena itu adalah perasaan yang sama. Jadi semuanya sayang. Kita mau benci sama orang jadinya sayang. Kita kesian sama orang ujung-ujungnya kesian nih yang lihat dia. Berarti kan sayang kan? Sayang juga. Sama perasaannya sebenarnya. 3 perasaan yang sama. Amazing, capcus. Capcus next. Tuh. Aduh, itu ngapain tuh? Keren kan? Keringet dingin. Cucok gitar. Ini kamar saya. Lu yang masuk kamar seenaknya. Tadi saya mau tidur terus tiba-tiba dia. Aduh, kasihan kan. Kasihan. Ini kalau dibikin lagi dramanya harus lebih ini lagi, lebih keren. Diperpanjang gitu. Diperpanjang. Next. Udah, itu adegan usilnya si ini perempuan nih. itu. Ini kan diculik. Sekarang gantian dia diculik beneran. Oh, dia dikerjain. Dikerjain gantian. Jangan diperkaos bener lagi. Enggak diperkaos, cuma taruh di gudang terus udah langsung ditinggalin. Lebih lucu lagi dia bercandanya kan. Salah sendiri. Itu di-cut nggak sih sebenarnya? Dipotong ini. Dipotong. Harusnya gimana sih? Bukan tipe gue. Enggak ada apa-apa, begitu doang. Cuma Tapi kalau nggak salah ada di adegan lain. enggak ada. Oh, nggak ada. Ingat Amen, jangan pernah ulangi perbuatan ini. Tuh, jadi karena dia duluan akhirnya dibalesnya sampai begitu-begitu. Dasar. Oh, kirain tukang makanan. Ini berlaku untuk kalian semua. Minta maaf. Next. Pro-pro banget. Oh, ini Nah, ini mulai ada tumbuh rasa. udah mulai ada tumbuh-tumbuh. Udah mau main perkosa-perkosaan kan? Itu kerennya cuma pakai baju polo shirt doang warna terang. Tuh, Ceweknya masih jual mahal gitu kan. masih jual mahal. Tuh cuma pakai jeans begitu doang cucok kan? Nggak norce kan? Walaupun jadi orang kaya tapi nggak norak kan? Nggak kelihatan OKB-nya em. Ada yang lempar?
ini surat cinta nih. Surat cintanya I love you dilempar suratnya. Huhui. Sweet. Wiwit. Mana tiba-tiba ngumpet-ngumpet lagi, aduh apaan, jangan-jangan nomor togel lagi. Oh bukan, ternyata surat I love you letter love. Dikira gak dilihat ya. Ditembak duluan sama ceweknya mah emang gaya terus. Ih. Tuh ngintip lagi. Ceweknya nembak duluan I love you. I love you. Gatel ya. Jadi bercanda mulu sebenarnya mereka tuh usil-usilan bercanda, dari bercanda begitu usil-usilan akhirnya Dan akhirnya nyanyi seperti India. mulai cememe Udah mulai cememe kan, cememe wow. You know cememe? gitu. Next ya. Next. Bencong. Coba telepati deh tolong. Ini saling memaafkan, udah mulai nih. 0. Itu syuting di mana? Enggak, 1 aja 0. Ini lokasinya di mana? Lokalisasi prostitusi Lokasari di Ancol. Oh, Ancol. Identik ya? Identik. Ini ceritanya lagu ini sebagai perwakilan permohonan maafnya. Oh, itu. Itu di pantai pakai baju yang gitu nggak takut gosong. Hah? Itu nggak takut gosong? Tintring lah. Kan Panasonic kan? Aku juga pengen beli jaket sweater gitu lagi ya buat gua ke kampus nanti. Biar kayak Amelia. Keren lah pakai jaket begitu anak kampus kan, seorang anak kampus. Sekarang Hayal-hayal ya. dulu gue masih hayal-hayal. Sekarang beneran anak kampus nih. Dulu ya cuma mimpi doang lah ya. Kayaknya gue mau sekolah males banget. Udah kayak anakan cari uang. Iya bener. Udah kayak anakan cari uang. Dulu tuh gue mikir ngapain gue sekolah, orang gue nggak sekolah. Uang gitu kan gitu. Nggak sekolah aja gue bisa nyetak uang kok. Iya bener nggak? Ngapain gue harus sekolah pakai pendidikan tinggi? Maksudnya title juga ntar nggak kepake. Lagian kan juga kayak begini-begini kan gue punya usaha dulu, usaha resto. Lo buka resto nggak perlu ijazah. Emang ada ada ijazahnya? Nggak ada kan? Paling yang sekolah kokinya. Kalau ownernya kan nggak punya ijazah, nggak punya pendidikan, asal punya modal, punya tempat jadi banking. Terus punya PH jadi produser juga nggak perlu sekolah sinematografi dulu, asal punya modal, punya kantor, ya punya ada kru segala macam bisa. Kan dulu kan dulu kan gue kan nggak tahu kalau gue mau jadi seorang pengacara ya, Kuntum Mawar Merah itu. Jadi kayak begitu bisnis kayak begitu kan ada bisnis yang nggak perlu lu pakai ijazah. Jadi aktris juga lu nggak perlu jadi ijazah. Nggak perlu lu pakai ijazah juga kan. Oh ini lamaran kata. Oh ini lamaran nih, karena dia dijodohin kan biar cememe. Namanya kita lagi hayal-hayal. Ini kan hayal-hayal acting kamu plus, you know. Kamu plus. Berarti keluarga laki-laki itu Peres. iya, jadi apa bukan orang kaya ternyata. Bukit. Orang susah. Nah, terus dia cuma supaya dia pengen ngorek hartanya si anaknya perempuan ini. Oh, ini lamaran. Terus nggak taunya ketahuan dia kedok keluarganya kalau dia itu bohong. Keren ya setnya ya, bagus nggak? Bagus banget ini. Bagus lah. Itu di mana tuh? Di rumahnya di Jalan Jowe, di rumahnya Ibu Sonya. Jakarta kan? Jakarta lah, Pasar Minggu, deket Ragunan sana tuh kan. Lucu banget ya. Cucok, keren dengan lilin-lilinnya. Ketahuan dong ini. Selamat ya. Terima kasih sudah datang di acara ini. Tadinya yang saya harapkan anak Panik tahu dia. Keren ya padahal tuh. Oh ya, mana calon lisanmu yang beruntung? Ketahuan nggak taunya. Namanya dunia tidak selebar daun kelor Mas, ini sahabat saya Robert. Jeng. Ayo kenalkan. Jeng. Tapi intriknya kurang ya. Tapi bagus sih. Kalau untuk ukuran zaman dulu bagus ya. Kalau sekarang kan pasti udah ngikutin tren, ngikutin mode, pasti udah harus lebih bagus lagi. Sampai lupa. Kalian ini kan sama-sama memiliki pabrik kertas. Tuh, Pabrik kertas? Iya, Pak Maskur ini kan pemilik pabrik kertas. beres. Kertas ke pabrik saya. Dia mengumpulkan kertas dari para pemulung. Tuh. Namanya itu bisnis tipu-tipu.
Ini kan padahal anaknya tuh udah saling cinta gitu. Udah tumbuh benih-benih cinta yang sesungguhnya. Ketika anaknya udah jatuh cinta, ternyata ketahuan ya kebongkar. Timbul konflik lagi. Karena bokapnya itu ya biasalah tuti, tukang tipu. Jadi Jadi nggak jadi deh kawinnya. bisnis tipu-tipu, Santoso, bisnis hayal-hayal. saya. Jadi yang Pak Maskur ceritakan pada saya Dia seolah-olah seakan-akannya punya pabrik, padahal dia cuma jadi pemasoknya doang. Yang punya pabrik dia, namanya juga orang ngarang-ngarang ya. Gagal nih berarti. Gagal. Itu namanya orang berandai-andai. Lo berandai-andai jadi gue, lo berandai-andai jadi si Alitet. Si Alitet baharek ngelel. Nggak jadi deh, itu kasihan tuh. Kesian sekali kan, udah next. Gagal maning nggak jadi deh. Next, tapi akhirnya mereka nekat kan? Bukan saja membuat kita malu. yang mau Maaf Pak, saya Sampai akhirnya ditodong pistol sendiri di sini. saya datang kemari ingin menjelaskan sesuatu pada Bapak. Hei, kamu telepon sopir, baik Pak. siapkan mobil. Pak, tunggu dulu Pak. Pak, saya tahu saya memang salah Pak. Tuh. Saya tidak hubungin dengan Dia mohon-mohon karena ternyata akhirnya dia mencintainya sesungguhnya. Mencintai Amelia. saya sangat Mencintai Amelia, ecahudoco.id. Pak Santoso, Diraukan begitu aja ya. M-Banking. Pak Santoso, Pak Santoso. Bisnis tipu-tipu. Bahkan pedang itu, Tahu nggak lah bisnis tipu-tipu? Pak Santoso. Ya ini bisnis tipu-tipu. Pak, Menipu orang. Nama lengkapnya Tisani. Tipu sana sini. Apa nih? Lu seakan-akan lu punya pabrik, pada gue punya pabriknya, tenang nanti ada begini-begini ngarang-ngarang. Bapakku ya. sudah lupain aja lah. Aku datang Lucu sini ya? minta maaf sama kamu. Lucu kan namanya bisnis tipu-tipu kan? Ini pasti di taman deh. Sebenarnya di taman. Ya, pasti kamu benci sama aku. Taman apa itu namanya? Taman Wiladatika. Betul. Taman bunga. Wiladatika kan sama kan? Sama. Mencintai kamu. Tapi ini masih hijau-hijau banget ya dulu. Tolong ambil gelas dulu dong, Bencong. Udah nyanyi. Isi sama minuman yang di kerdus. Udah nyanyi, udah pas, next. Nggak pakai sendal atau status. Kenapa nyeker? Tapi ini lebih bagus ya. Ini nyeker ya? Iya. Oh, ini Nyeker, memang maunya gue nyeker. Oh, mau sendiri. Karena apa? Pengen aja gue nyeker, kan di taman. Ngapain gue pakai daripada pakai sandal jepit lebih jelek kan orang kaya. Tapi gue baru nggak tahu nih nyeker. Gue juga baru. Enggak, itu emang udah lama nyeker. Ini kalau nggak salah yang directnya Yopi Purnama almarhum. Oh, udah almarhum. Kalau iya ya, Yopi Purnama masih almarhum ada apa deh? Udah hidup sih Bencong? Udah almarhum. Tapi ini cantik tau di sini. Iya keren ya. Kayak sumringah banget jangan. Ganteng ya. Jangan-jangan abis si Ewong. Abis si Ewita nggak? Evita. Abis si Ewita kan? Kayaknya abis si Ewita tuh langsung segar. Tetap ya ada kembang-kembang begitu. Gue suka tuh pakai kembang-kembang begitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Lo nggak percaya? Kasih lihat orang SIM gue. SIM gue gambarnya di sini pakai pita-pita kembang begitu. Sukria. Ini di sini. Ini kayak ABG ya. Oh Tapi iya. dulu sih emang ABG dulu. Iya, atas bawah gondrong. ABG. Apalagi zaman dulu ya, kalau gondrong itu tuh kalau orang-orang bukan apa ya, gue bilangnya gue pebisnis apa bukan gue nggak tahu. Kalau zaman dulu tuh gue tuh bilang uang dolar tuh gondrong. Lo lihat di depannya, gambarnya gondrong kan? Jadi kita tuh suka taruhannya tuh taruhan di green, taruhan di lapangan golf. Taruhannya tuh kalau udah mau deket lubang bisa nggak? Udah bugi atau udah par, udah berapa? Kalau bisa dapat $500, $10.000. Habis 500 berapa lupa? Langsung 10.000 itu maksudnya gue bawanya 10.000. Iya begitu. Lebih cerut. Ngebuang aja, nggak tahu gue juga ngapain. Nggak ada kerjaan kan, namanya juga. Tapi walaupun nggak ada kerjaan tuh zaman dulu gue bikin resto gue sendiri yang ituin ke Snappy kemana-mana. Punya anak gue cuma duduk-duduk aja, cuma bego-bego. Gue bilang, lo bisa kerja nggak? Kalau nggak bisa kerja pulang aja, ngapain lo di sini?
tetap aja nggak tahu malu. Namanya mereka orang susah ya. Iya emang bener, gue bang nggak ngomong bohong. Epic ini kan Cikajang itu. Yes, gue semuanya gue yang bikin menunya, desainnya gue yang ke Snappy, fotokopi, bolak-balik jalan kaki gue. Yang lain uncang-uncang kaki aja, maklum lah namanya kalau orang susah, orang males tuh begitu. Ini siapa sih bosnya gitu kan? Makanya jadi gue nggak mau sekarang. Daripada gue jadi bos tapi gue yang ngerjain juga semuanya kan, yang bener kan? Bos rasa kacung makanya. Ya iyalah, kadang-kadang kalau gue pikir ya iyalah gue lebih pinter daripada lo walaupun gue nggak sekolah. Kalau lo lebih pinter, lo aja jadi bosnya, jangan gue. Yang banking. Next nih. Ini ketahuan. Oh iya. Gue tuh sambil berdiri. Lo ngapain? Duduk-duduk aja lo, ngadem-ngadem di sini di ruangan. Emang ini kantor punya bapak moyang lo? Lo bisa kerja nggak? Kalau nggak bisa kerja ya udah nggak usah di sini, keluar. Ketawa aja, dikira gue bercanda kali ya ngomong. Tapi bener ya. Tapi bener. Ya namanya orang udah kalau nggak punya udah nggak ada urat malunya tuh ya begitulah. Berarti belum putus urat malu. Udah nggak punya urat malu itu namanya. Karena orang nggak bisa bedain mana gue bercanda, mana gue kesel, mana gue marah. Begitu ceritanya. Lanjut. Kenapa? Oh, ini saking dia kayanya, bokapnya punya pistol. Orang kaya punya pistol. Pastilah. Mereka itu keluarga penipu dan mereka ingin Untuk menjaga diri kan. Tapi gue nggak tahu senjata apinya itu dari mana, made in Amerika kah, Russian kah atau mana, gue nggak tahu. Gue nggak lihat itu dari mana. Bastian, Pak. Iya. Tidak. Ini dijodohin Dia lagi nggak mau, nih. Pak. Dijodohin lagi, dia juga miskin juga. Tuh orang kaya digamparin hidupnya keras ya, sama seperti orang miskin juga ya. Walaupun Papa bunuh dia sekarang, dia tetap cinta sama Reza. Kenapa sih dia? Kok seakan-akan gue jadi Amelia ya? Heran gak tuh gue? Seolah-olah. Gue jadi Repi Mariska gitu. M-banking. Jangan siksa dia, sadar. Oh jadi lekong. Aduh jangan deh. Tuh. Amelia, Memang kehidupan orang kaya begini. Bunuh diri. Iya. lebih baik dia mati. Emang begini kehidupannya, dengan terlalu banyak drama lah kalau orang kaya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak peres-peres. Iya. Itu masuk gak tuh? Masuk sih. Cucu ya. Berdarah kan? Lagi lihat gue sedang berdarah-darah tuh. Tapi nggak metong kan? Tintring deh, kayaknya malah dia kebong dari rumah sakit. Iya. Coba next. Iya, butuh. Oh ini Itu omanya. sampai neok-neok ke rumah sakit ya? Iyalah, namanya dia juga cinta. Gimana coba? Tidak separah lo hati-hati. So sweet. Bawa aku pergi dari sini. So sweet, so sweet. Ayo cepat bawa aku pergi dari sini. Ini dibawa kabur. Kalian lari kali ini. Kapan? Ayo cepat. Itu belum ada yang matang makanannya. Atau mau langsung bawa semua? Oke, next. Ini Amelia dibawa kabur. Dari Iya, dia kabur. Akhirnya kan sampai situ kan dia menikah, kawin lari ya? Capek dong. Nikah siri apa gimana? Sekarang kita kemana? Kemana aja? Aku ingin selalu bersamamu. Sama-sama. Uhuy. Gombal, gembel. Gembel loh. Bagaimana? Motor RX nggak? Bener. Sekarang. Kayaknya sih sepertinya. Tapi, yuk, boleh juga. Kita menikah. Menikah nih. Menikah, cucu gitar kan? Boleh juga. Boljuk, boleh juga. Menikah tuh katanya. Menikah ya, akhirnya menikahlah denganku, marry me. Oh ini udah mau menikah. Tanpa restu berarti ini. Baiklah, kalau kalian memaksa, saya akan menikahkan kalian sekarang juga. Itu cucu ya?
pihak perempuan tetap didampingi wali. Ada nggak menikah tapi karena dia memang orang kaya. Kalau orang kaya itu kan kayaknya lumrah ya kalau untuk punya senjata api. Ini apa nih? Itu cium-cium kan, dicium-cium, cipok-cipok. Oh iya. Kelepasan kan. Ini apa? Oh, kamu kakaknya Melia. Iya Pak. Memang ayah kamu kemana? Udah meninggal lama. Tapi itu Kelepasan, keceplosan ya. keceplosan. Tapi itu di tagnya 1 kali doang kan? 1 kali lah. Pengennya sekali doang apa? Sekali lah, kalau 2 kali udah nggak lucu. Improv. Oh iya. Improv. Itu improvnya sampai cememeu. Tapi cuma begitu doang cumanya. Aduh, Kena ya? Iya yang begini mah, iya. Coba sekarang coba gimana? Ya begitu doang, begitu cememeu kan. Kalau gue jadi Temi pasti gue ngulang. Lagi dong tek kurang perfect gitu kan? Ya nggak enak lah, bukan nggak enak, nggak apa? Feel-nya kurang dapet. Justru itu yang spontan itu yang bagus kata saudaranya. Ya, feel kami. Iya, terus kan gue tanya, kok begitu, kenapa? Ya kan dia kaget terus gue langsung cepok aja, oh iya. Iya tapi oke, keren. Ini bagus sih bikin baper gitu ya. Iya, karena biasanya kalau acting itu yang natural itu, yang spontan itu akan lebih kelihatan Uhuy. indah, akan lebih kelihatan enak Spontan dilihat. uhuy kan? Kelihatan spontan uhuy, karena begitu. Coba kalau sekarang lu sama si Al Ikhlas. Coba gimana coba? Jadi homo begitu kan? Jadi maho. Jadi maho. Manusia homo. Nah, tuh. Jadi maho gani desa manusia homo. Kawin nih. Jadi nggak nih? Dan seperangkat Nggak jadi, kan Jadi udah sah nih, papahnya dateng. Tapi udah sih ya. dengan mahar sebuah Al-Quran. Kayaknya udah sah apa gimana gue lupa deh. Bagaimana besar? Oh udah bilang tunai, bapaknya datang langsung ditodong beceng senjata api. Begitulah namanya juga kalau pecongan sama anak orang kaya ya. Pasti ada aja deh ini. Apa namanya, lika-likunya. Hidup penuh liku-liku. Hidup penuh dengan lika-liku. Next, bajingan asu. Iya memang ini tuh apa namanya, emang bajingan kan? Tapi gue suka di sini nih. Bajingan asu. Bokapnya yang bilang. Tapi gue suka nih di sini. Mas, sayang tolong dong itu apa? Onion ringnya taruh sini. Ini gue suka dari sini. Suka naksir dong lo. Ini salah satu adegan yang Tuh iya, ditodong beceng kan? Kalau kamu tidak lepaskan putriku, maka peluru ini akan bersarang di kepalamu dan kamu akan Gini ya? mati. Pak. Keren loh padahal ini filmnya kalau gue bikin. Kalau gue bikin. Sambil makan ya? Iya. Nih. Sedih nggak nih? Sedih tahu? Sedih lah. Hidupnya kaya tapi susah ya? Nggak punya pacar aja susah. Hidupnya sama kayak orang miskin. Sekarang Amir Mas, menjadi istrinya Desa. sticknya taruh sini, terus tolong apa namanya satu lagi, mayones ya. Amir rela mati. Kecap asin, cabai rawit potong, sama saus. Sedih ya. Tomnya sebelah sini. Sedih banget ya. Sedih bengek gak tuh? Jadi bapaknya yang nggak setuju, nggak suka karena si laki-laki itu laki-laki miskin. Cerita nak. Iyalah. Teh. Ini yang ada cuma ngerusak aja. Tapi dia tetap berjuang. Dasar cewek bego ya. Next ya. Ya, begini Bu. Saya Kita datang Oke. ke rumahnya. Datang ke rumahnya. dengan Amelia. Lalu anyway. Katakan padaku,
Siapa yang membuat hati? Udah record kan? Udah. Nah ini dia datang tiba-tiba udah menikah tuh. Iya. Dia anak. Iya. Kami berdua telah memutuskannya. Mau ya, maksudnya cewek itu bego banget ya, jelas-jelas. Tapi kita nggak bisa milih sih ya. Kita mau jatuh cinta sama siapa, mau kayak gimana orangnya, mau jelek, mau ganteng, mau cakep. Ya, itu apa ya namanya? Karena cinta itu adalah anugerah ya. Tapi kalau kita nonton ya, kalau misalkan dibikin serialnya, aduh, apalagi dibikin intrik-intrik dramanya, gue akan pasti, aduh, ini cewek bego banget, ih. Udah jelas-jelas kaya masih mau sama cowok yang miskin lah. Cinta kan buta. Oh iya, cinta itu buta. Makanya kan ngeraba-raba. Makanya ngeraba-raba digrepe-grepe kan. Mungkin. Jangan ditahan. Biarkan mereka pergi. Sekarang saya baru tahu kalau ternyata ayah kandung saya tidak punya perasaan sama sekali. Kayak begitu ya ampun ya. Asal anak kurang ajar. Reza, tunggu. Tidak tahu diri. Cewek kaya lah bego. Sini lagi. Dan jangan minta saya peluangku. Diusir. Diusir desa. M-banking. Akhirnya nyanyi. Indahnya bulan ya. Ujung-ujungnya nyanyi lagi, India lagi. Kayak India kan? Bulan tak seindah wajahmu. Udah next. Aku mengajari kamu bercinta. Ini apa nih? Atau kamu yang mengajari aku bercinta? Lucu nih. Genit ya. Kamu kok pakai kalung? Ini kalung Kalung. siapa? Dari siapa tuh? Setahu aku perhiasan yang ada sudah kita jual. Dan nyokapnya lah. Nyokapnya Temi ya? Kayaknya. Sih, semua perhiasan memang sudah dijual. Ini kan pemberian seseorang. Orang siapa? Kamu mulai Rahasia. Rahasia. Iya. Rahasia. Kalau kamu nggak mau jujur sama aku, Banking. aku bakal nitipin kamu sampai. Nggak mau. Aduh, kalung Orang ini sampai dari gue mama dulu kamu. punya kayak asisten kayak itu. Sekarang masih inget, oh ya ampun, sampai ini ya salam untuk Ibu Revi dulu. Ibu Revi kalau ngasih tip ke kita tuh kalau udah kayak gini ngasih ke dolar. Masih inget sama gue. Lagian kan kata mama kamu kalung ini bisa dijual lagi. Katanya iya, masih inget lah. Nanti gue mau undang satu persatu bekas anak buah gue. Kenapa? Aku tidak sudi menerima pemberian apapun darinya. Jadi ya, Tapi kan kita maksud keluar kamu dari baik. Ibu apa? pasti membeli kalung. Dari Ituan Genta ya. Dari konteks Genta Buana. Hah? Boleh. Oke, next. Next. Nih. Saking cintanya disusul Ada gitu. namanya Reza di sini. Oh, Reza. Kulit sama kulit. Sarjana yang mau jadi kulit seperti Sarjana. itu, Mbak. Sama saya. Bisa tolong panggilkan nggak, Pak? Maaf, Mbak. Kepala mandor di sini, Pak. Titip ini ya. Itu iya. Si Ferry Fernandes tau kan? Kau. Iya. Dulu kerja di gue. Di bawahan gue, ya ampun. Nitip-nitip jualan maknya. Pong, gue boleh nggak nitip jualan nyokap gue? Apaan roti cane? Sekarang udah sukses kan, seneng lah. Gue bekas bosnya terus punya anak buah. Sekarang udah jadi orang sukses. Ada apa? Ada jatuh. Ada jatuh, boy. Jadi produser ya kalau nggak salah ya dia. Bagus lah. Reza, bagus. Dito Bali, oh iya keren tuh. Reza. Bagus. Hebat lah ya. Tapi gue belum pernah nonton tuh filmnya, masih ada sekarang? Jarang. Kayaknya masih ada. Kayaknya ada. Jarang. Next. Next. Tapi gue seneng loh kalau misalkan ada lihat orang ya yang dulunya bekas ikut kerja gue dulu, maksudnya ikut kerja gue masih bego kan, masih bego, nggak tahu apa-apa, disuruh susah, pelanga polongo. Ya, Reza. Dokter, dokter. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Suami nyonya cukup parah, harus segera dioperasi. Operasi, dokter? Iya. Ini butuh biaya Kalau berarti. begitu, jika nyonya menyetujuinya, silakan segera urus administrasinya. Pasti, dokter. Saya Itu pasti biaya akan melunasi banyak. semua biayanya. Tapi tolong selamatkan suami saya, dokter. Ini
Diusir. Diusir. Kamu sudah dihina di depan umum. Ini saatnya kamu balas. Balas. Dendam. Oke, next. Kenapa dalam keadaan begini kamu masih dendam? Diam. Dendam ini, gue dendam. Iya, ilahi. Cepat ambil buku nikah kalian. Ini mirip seperti Mariska ya? Mirip ya. Cantik banget dong gue kalau mirip dia. Ini apa nih, sumpah apa? Dia disumpah. Bahwa kamu akan tinggalkan dia. Round 2, babak kedua. Bersumpahlah demi nama Allah. Katanya pengen kurus tapi nggak habek mulu. Tapi ayah, Bersumpahlah. Gimana ya? Kamu akan dia mati. Ucapkan dengan jelas apa sumpah. Bersumpahlah dia mati. Dia mengatakan tadi. Disumpah tuh. saya bersumpah demi keselamatan Reza, Susah banget ya. demi Allah, saya akan meninggalkan Reza. Jebakan Batman dong ini. Jebakan Batman. Reza bukan suami. Tapi nanti itu akhirnya gue gimana sih? Akhirnya Ingat nggak? Lu muncrat. inget, tapi nggak mau gue ceritain. Kan nggak seru kalau gue ceritain. Terus Terus, next. terus ah. Dokter, bagaimana suami saya, dokter? Alhamdulillah, suami Nyonya sudah sembuh. Semua ini berkat doa Nyonya. Tapi dia nggak mau ketemu lagi. Udah nggak bisa ketemu lagi, nggak boleh. Nggak boleh ya? Oh, ngomong-ngomong nggak boleh ketemu, gue zaman dulu inget nggak? Gue kalau mau ketemu gue susahan. Emang King, susah banget. Susah, makanya tuh gue malunya kenapa? Gue pejabat bukan. Kok susah ya? Susah banget dulu. Iya, susah lah. Ketemuan nggak jadi mulu kan? Ketemu nggak jadi mulu, susah. Harus ketemu resepsionis dulu, tanya udah punya janji apa belum. Padahal gue bukan pejabat loh. Gue bukan orang pejabat, bukan orang penting. Seolah-olah aja. Namanya juga orang khayal-khayal ya. Amelia, Tuh jadi gembel lagi. selamat siang Pak Santosi yang Jadi terhormat. gembel ini ya? Next berarti. Betul, saya kayak Next. Kalau jadi gembel itu gue udah nggak perlu acting lagi. Emang? Kenyataan. Ya kan. saya di rumah sakit. Nggak perlu ada acting lagi. Karena dia udah menghayati. Amelia, Udah cerai nih katanya. Saya udah ditinggalin sama Udah Amelia. ditinggal, udah disumpah. Udah disumpah serapah, katanya gembel lu. Udah disumpah serapah dia. Ini datang nih ke rumahnya Amelia. Iya Tapi- dateng. Tapi ya nggak tapi ya gimana. Biasa aja. Saya bersumpah Ingat lagi nih. Heeh. Oh iya, gue udah bersumpah nih. demi Allah, saya akan meninggalkan dia. Saya dan Reza bukan suami Udah istri lewat lagi. itu. Kan ini ke rumahnya. Oh, sama ini dapat pacar baru dijodohin, Dia panas-panasin ya. dikomporin. Ini sebagai tanda cinta kita loh. Ayah, malam ini kita mau kemana? Karena dia udah disumpah kan. Amelia, Si wanita kaya itu udah disumpah. semula aku tidak percaya apa yang dikatakan ayah. Tapi apa? Aku salah menilai kamu. Apa salahku padamu, Amelia? Susah ya jadi wanita kaya begitu ya. Saya sudah terlahir menjadi orang kaya dan biasa hidup mewah. Kalau udah terakhir jadi hidup kaya. Tapi semenjak saya bersama kamu, hanya kesusahan dan kesialan yang saya dapat. Baru sadar lu. Dasar cewek bego.
Apa? Hah? Bastian, Ya, cukup. dasar cewek bego ya. Bastian. Jangan pukul dia. Biarin dia pulang. Pulang. Pulang deh. Makasih ya. Bunga ini Udah nyanyi. Nyanyi. Next. Next. Wah, kakek, Dia frustasi berarti ya. kakek frustasi. Mabora ini. Siapa? Kemot. Katanya miskin, kok mabora-mabori sih? Dapat uang dari mana dia bisa mabok-mabokan? Next aja lah. Next. Nih. Cocok Pak Maskur. Ini betul-betul mirip dengan calon menantu saya yang meninggal karena kecelakaan pesawat terbang itu. Kalau saya mendapatkan menantu seperti ini, anak saya cepat sembuh Pak Maskur. Itu kata dokter Pak Maskur. Lalu bagaimana selanjutnya Pak? Itu terserah Pak Maskur. Next. Next. Ya, ada orang gila. Emang ada orang gila, perempuan gila pengen Kalau anak saya sembuh, perempuan yang gila saya akan pengen memberikan dinikahin. separuh dari harta kekayaan saya Pak Maskur. Di sinetron ini banyak orang gila. Saya ikut prihatin dengan keadaan Putri Bajang. Pakai baju pengantin, dipasung, lucu ya. Aku dapat jalan pintas. Itu kan hari baiknya Saudara Reza, putra Bapak. Oh, akhirnya mati ya? Betul Pak. Enggak. Kenapa dengan Reza Pak? Jadi gimana? Putra Bapak mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Ya. Gimana tuh ya wanita gila? Mungkin dia udah tua bangkang, apa pernah menikah kali ya. Saat ini pengen nikah, akhirnya dia gila. Iya, udah bener-bener gila karena itu lagi di situ. Mati. Enggak sih. Udah di apa? Udah dipasung, dipakein apa? Ini kan Nah, Amelianya kalau mau udah pergi. Ada lagi yang bisa. Amelianya mau pergi nih ke bandara. Oh iya betul. Oh dia mau ke bandara tapi nanti direstuin. Amelia ya orang kaya kan bebas. Iya kan Sultan mau pergi bebas tuh. nggak? Bener nggak? Mengking. Mengking nggak tuh? Mengking. Bisa gitar kan? Ulala. Oh ini mau pergi nih Amelianya. Itu mau pergi, itu di airport. iProd. Di airport. Di airport. Tapi ini beneran di bandara Di ya. Angkasa Pura. Ini beneran bandara. Ya bener lah, masa lu terminal Gambir. Itu bener, dulu kan tinggal ngajuin proposal doang. Izin gitu ya. Iya izin, apalagi kalau yang main Revi Mariska. Oh langsung ya boleh. Oh iya boleh, apalagi waktu itu lagi booming-boomingnya kan, lagi ngehitsnya. Siapa yang nggak tahu Revi Mariska? Mengking. Bener nggak? Gue sampai terkecot-kecot. Iya, siapa yang nggak tahu Revi Mariska yang dulu dipuja-puja, dipuji-puji, lalu kemudian sampai ada gosip dia gila kan? Akhirnya apa? Tidak pengaruh kan? Iya. Waktu akan membuktikan semuanya. Revi Mariska hanya duduk dan diam aja. Kita tinggal, gue hanya menjadi penonton untuk kalian. Sambil senyum sinisnya. Sombong deh. Ulala. Nih nyusul terus. Tapi ketemu kan? Nggak tahu nggak ketemu. Lupa ya. Lupa kalau gue kan waras. Tuh, Kayaknya ketemu deh. ketemu. Ketemu kan? Kan? Di airport. Akhirnya merestui kan? Si bapaknya Amelia ini. Merestui, dia juga merestui. Keren kan? Ini dibikin film bagus, dibikin seri juga lebih keren. Ya mudah-mudahan aja ada yang mau lihat penulis skenarionya dikembangin lagi lebih keren, dibikin serial ya bagus. Nggak usah banyak-banyak lah kayak tadi gue bilang, like I said 26 or 30 episode, nggak perlu sampai ratus-ratusan. Ya paling top 100 lebih lah, 100 lewat. Tapi kalau 100 lewat udah harus banyak intriknya, harus banyak dramanya, harus banyak ininya. Ini udah nih bersatu nih. Ini bersatu lagi. Bersatu lagi. Yang orang gila tadi kemana? Udah lewat. Oh, figurannya. Figuran. Oh. Itu figuran.
Iya, itu figuratif. Kita bikin mini series dulu yuk. Ceplosan bikin mini series dulu ya, bawah yuk. Mereka Baru sekarang ku Kemudian nih, selesai nih. selesai, finish. Akhirnya mereka bersatu kembali. Akhirnya mereka bersatu kembali. Thanks for watching. I will see you next time. And thumbs this video. Please do subscribe, like, share, and comment as many as you can. Bye. Thank you.